Ceramah Ustadz Abdul Somad, viral lucu, bikin ngakak. Anda harus tahu kapan yang wajib buat bayar zakat fitrah. Bagaimana cara membayar zakat fitrah yang benar? Tonton sampai selesai. Waktu membayar zakat fitrah kepada jamaah sekitar Jalan Kamboja, harap membayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, karena malam Idul Fitri kami tidak membagi lagi karena kami mau mencari baju raya ke Mall SKA, kata pengurus. Sebetulnya wajib membayar zakat fitrah ini kapan? Wajib membayar zakat fitrah begitu tenggelam matahari petang Ramadan. Tenggelam matahari jam 6.30 petang Ramadan, azan maghrib, disitulah wajibnya membayar sampai khotib naik mimbar besok. Jadi kalau maghrib sekarang 6.30, khotib naik mimbar 7.30, wajib membayar zakat fitrah itu hanya 14 jam. 6.30, 7.30, hanya 13 jam. Misalnya ibu punya suami, meninggal asar, nggak ada orang yang bilang na'udzubillah. Meninggal asar hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, wajibkah dia bayar zakat fitrah? Kenapa tak wajib? Karena dia tidak hidup dalam 13 jam itu. Ibu mengandung anak, alhamdulillah. Anaknya lahir sesudah khotib naik mimbar. Naik khotib ke atas mimbar, lalu kata si khotib, Allahu Akbar. Lahir anaknya. Dikasih nama anaknya Fitri, karena lahir Idul Fitri. Pertanyaannya, wajibkah anak ini bayar zakat fitrah? Tidak, karena dia tidak ada di dunia ini dalam 13 jam itu. Nyambung tak nyambung? 13 jam dari azan maghrib ke khotib naik mimbar. Makanya kalau ibu tak mau keluar duit bayar zakat fitrah, tahan ya. Jangan keluar dulu yo. Bang keluar sesudah open house yo. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, hukumnya mubah, bukan hukumnya mubah. Bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, dibayarnya kok bayar? Tiba-tiba hari terakhir Ramadan meninggal, apakah diminta balik? Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, yo minta ambo balik, laki ambo ndak duit. Jangan diminta balik, itu terhitung sebagai solawat, sodako. Dah, sekarang pembahasan tentang zakat fitrah dalam bentuk pitih. Nabi membayar zakat fitrah dalam bentuk ompek. Pertama gandum, kedua kurma, ketiga kismis, keempat susu kambing dijemur, mentega. Karena itu makanan pokok. Kita di Riau bayar zakat fitrah pakai? Siapa yang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti dia pakai kias. Karena 4 tadi makanan pokok, maka tompe awak dikasihlah beras. Karena makanan pokok kita beras. Tapi sekarang banyak ibu-ibu yang nggak makan nasi. Kenapa? Diet karbo. Orang Papua makan papeda, sagu, disiram pakai air panas, pakai sumpit. Rupanya bagus anak-anak ini dikasih makan sagu supaya efisien. Kalau nasi dikunyah, sagu kok gol. Saya kalau dari kecil makan sagu, efisien sagu, dan karbohidratnya rendah, bagus makan sagu. Yang pakai duit apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi, ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka mampu hari ini. Membuat mereka mampu Idul Fitri, jangan minta-minta pakai duit. Mampu tak mampu? Mampu. Nggak mesti pakai beras. Saya dari dulu bayar pakai beras, tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Sebelum khotib, pakai nyanyi pula tukang-tukang. Oke, sekarang hari raya dan ziarah kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tainge menangilah.
lalu kemudian balik dari sholat Idul Fitri dia ziarah kubur. Ziarah kubur bebas, tidak ada waktu khusus, mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, Idul Fitri, Idul Adha, bebas, tak ada larangan. Termasuklah saat Idul Fitri ziarah kubur, hukumnya tapi kalau ziarah kubur jaga adab-adab kubur. Waktu masuk ke kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nggak hafal kami yang panjang, yang versi TK. Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu versi TK. Sesudah itu membaca Yasin untuk almarhum almarhumah. Tak sanggup baca Yasin sebab tamu lah menunggu di rumah. Kulhu 3 kali sama macam khatam Quran, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Tak sanggup juga jurus terakhir untuk almarhum apa den, amak den, atuk den, nenek den, cipta den, pepso den, Al-Fatihah. Syekh Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah pun tak sanggup, campakkan ke Sungai Kampar. Apa lagi balasan awak untuk keluarga awak? Bacakan Al-Fatihah. Berikutnya tentang perempuan ziarah kubur. Perempuan ziarah kubur kalau tujuannya untuk mempersedih-sedih diri, tak boleh. Kenapa beda perempuan sama laki-laki? Karena daya ingat perempuan lebih dalam. Maka perempuan tak boleh mengantar ke liang lahat. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena kalau sampai perempuan menengok liang lahat, dia daya ingat perempuan lebih kuat. Beda sama laki-laki. Laki-laki ini tak terlalu kuat. Amnesia. Lupa. Jangankan kubur, bini pun lupa. Itu kenapa perempuan itu nanti dia mengalami trauma, sedih yang tak berkesudahan. Akhirnya dia tak semangat hidup. Mengajar anak TK tak ada lagi nyanyi-nyanyi. Masih menangis. Setiap disuruh nyanyi, ibu buat anak kita bahagia ya, walaupun hidup 1000. Wah, mau menangis aja. Nyanyi bu, bila Israel, udah. Anak TK itu pun bawanya mau mati aja. Sudah gara-gara ibu itu ziarah kubur. Tapi kalau perempuan itu lupa dunia, maka mengingatkannya dengan kubur. Alhaakumut takasur. Kamu sudah dilalaikan berbangga-bangga, berbanyak-banyak, banyak harta, banyak itu, banyak ini, hatta zurtumul maqabir. Jadi perempuan yang suka shopping, bagus dibawa ziarah kubur sehari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Saya membawa istri saya ziarah kubur sehari 3 kali. Pertama kami keluar pagi nyari lontong, siang ngawani dia belanja, malam itu kan di jalan Kamboja kubur. Enaknya jalan Kamboja ini setiap lalu ziarah kubur, setiap lewat di jalan Kamboja nanti ibu lalu balik jangan lupa assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Terus kata orang yang kubur, yang untuk anak TK kata dia, assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke, habis, terakhir. Hebatnya kita ini, duduk sejenak khatam 1 buku. 30 fatwa seputar Ramadan. Terakhir masalah yang ke-30. Puasa 6. Puasa 6. Ibu kan punya utang 7 hari kemarin. Puasa 6 niatnya qadha. Saya niat puasa qadha besok 1 hari lillahi ta'ala. Puasa dia 6 hari, C 2, 3, 4, 5, 6, maka dia dapat 2. Puasa qadha-nya lunas 6 hari dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi ibu niatnya puasa qadha. Niatnya puasa qadha. Otomatis ibu bisa dapat 3. Qadha-nya dapat, puasa 6 dapat, kalau kebetulan dilaksanakan hari Senin Kamis dapat puasa Senin Kamis, bisa dapat 4. Kok bisa 4? Qadha dapat, puasa Syawal dapat, puasa Senin Kamis dapat, dilaksanakan tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bait, tapi niatnya tetap cie qadha saja. Kalau ibu puasa sunat tak dapat qadha, tapi kalau puasa qadha dapat sunat. Jelas? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itulah masalah yang umum dirasakan masyarakat. Kalau ada masalah-masalah dari ibu, kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mikrofon Ilham.
Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini masalah penentuan puasa tadi nih Ustadz. Jadi kan bagi yang tidak berada di Indonesia yang kayak umroh tadi kan Ustadz, sementara kita kan di Mekah mengikuti waktu sholat Mekah nih. Yang berbuka kita mengikuti macam tadi kalau kata Ustadz kan kita mengikuti selama sholat di Indonesia nih. Yang umroh tadi yang pertama Ustadz. Jadi saya masih apakah penjelasan yang tadi itu maksud Ustadz orang yang umroh ikut waktu Indonesia kah atau tetap ngikutin waktu buka di sana gitu, sementara sholat kita kan ngikutin waktu buka di sana Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua masalah kemarin itu tempat ada ini Ustaz, apa namanya, kejadian kita di satu tempat untuk masalah zakat fitrah nih ya Ustaz. Jadi ada satu tempat itu mengatakan karena mereka awalnya itu keputusan ini ada fatwanya itu dari mana nggak tahu juga, tidak menerima zakat fitrah dalam bentuk beras. Itu gimana kita, sementara kita punya keyakinan kita berzakat fitrah dengan makanan pokok Ustaz. Jadi di saat kita ingin zakat fitrah di tempat tersebut untuk masyarakat sekitar, berarti kita nggak bisa zakat fitrah di situ karena harus diuangkan gitu. Hukumnya seperti itu, seperti bagaimana tuh Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya keputusan Saudi Arabia puasa Rabu, sementara Indonesia Kamis. Lalu ada orang Pekanbaru ikut Saudi Arabia puasa Rabu. Nggak bisa, karena dia tinggalnya di Indonesia. Kemudian dia pergi umroh. Sampai di Madinah, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia ajak dia, ayo buka puasa yuk. Enggak, kata Ustaz Somad, nggak boleh ikut waktu Saudi. Wah, angkan di Saudi kini. Maksudnya di mana kita berada, di mana bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Jelas ya Bu? Saya panitia penerimaan zakat fitrah, maka saya mesti menerima semua keinginan masyarakat. Bagi yang mau membayar pakai beras, silakan, beratnya sekian. Bagi yang mau bayar pakai uang, silakan, jumlahnya sekian. Menurut Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Kampar, tempel. Nggak boleh masjid mengatakan nggak mau nerima uang, nggak boleh masjid mengatakan nggak mau menerima beras, karena kedua-duanya benar secara fikih. Maka pengurus masjid mesti memfasilitasi. Kalau ada masjid yang model begitu, lapor. Cuman bingung kita kemana mau melapornya. Nah, jadi kalau ibu meyakini beras, masjid nggak mau terima, ya ibu cari masjid lain. Boleh berpindah masjid, yang nggak boleh itu berpindah ke lain hati. Beda keyakinan nggak boleh. Kau kenapa belum nikah juga? Beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya beda agama? Enggak, aku yakin dia nggak yakin. Ya, silakan. Ibu-ibu dari guru-guru TK sekecamatan Tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih seputaran zakat, Ustaz. Ada dengar katanya kalau kita membayar lebih dari takaran yang udah ditentukan, itu katanya tidak diperbolehkan. Itu gimana, Ustaz? Lebih dari takaran 2,5 kilo yang ditetapkan Kemenak, dia kasih 3 kilo, yang 2,5 wajib, yang 500 gram sodako. Atas nama sedekah. Saya membayar zakat fitrah dari sejak 2008 pulang ke Riau sampai 2025, saya bayar zakat fitrah 3 kilo. Karena saya meyakini 1 mud 7,5 ons. Zakat fitrah itu 4 mud. Mud 7,5 ons, 7,5 ons, 7,5 ons, 7,5 ons, 3 kilo. Dari dulu saya tak pernah kurang. Kalau ternyata di akhirat nanti dinyatakan yang benar adalah 2,5 kilo, maka yang 500 gram terhitung sebagai sodako. Jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ke janda atau ke kerabat. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada dari teman-teman juga mau menyampaikan bagaimana hukumnya ketika kita masak
ibu-ibu maklum takut kurang garam, ngerasa sedikit di ujung lidah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Seperti itu. Ya, itu pertanyaan mewakili teman-teman Pak Ustadz. Terus kita zakat harta nih Pak. Zakat harta itu kita kan 2,5% dari harta yang bergerak dan yang kita gunakan atau yang menghasilkan. Nah, ada sebagian orang bilang seluruh harta diperhitungkan, itu dibagikan 2,5%-nya untuk zakat. Mohon pencerahannya ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi habis sholat subuh, ambil beras 4 mud, masukkan ke kresek. Waktu mau jalan sholat id, cari orang miskin. Nampak orang miskin, langsung kasih ke dia. Ini makan kau hari ini supaya kau bisa hari raya sama aku sama-sama kenyang, jangan ngemis lagi ya. Begitulah aslinya zakat fitrah. Begitulah aslinya zakat fitrah. Habis sholat subuh, bawa beras 4 mud, nampak orang miskin, kasih supaya dia makan hari itu, jangan dia miskin ngemis. Itulah aslinya zakat fitrah. Tapi yang begini nggak bisa diamalkan lagi sekarang. Karena kalau diamalkan yang begini sekarang, ada nanti fakir miskin yang dapat 3 ton. Ada yang nggak dapat sama sekali. Maka sudah bagus teknis yang sekarang dibuat. Koordinasi pengurus masjid dengan RT RW, dikumpulkan seminggu sebelum id, dibagi secara rata. Sudah bagus cara itu. Jangan dirusak lagi. Jelas? Masak gulai. Ambil setetes, letakkan di ujung lidah. Yang membatalkan itu kalau lewat tenggorokan. Lewat di sini. Habis diletakkannya ujung lidah, terasanya asam asin, habis itu diludahkannya. Puih. Maka merasa cicip itu tidak batal puasa. Tapi saya tak pernah melakukannya. Kenapa saya tak mau? Saya khawatir was-was datang. Apa kata setan? Aku kan udah meludah, kata setan. Ada sikit, kata dia. Maka bagi saya lebih baik kurang garam ditambah nanti sesudah berbuka daripada pintu setan masuk was-was. Ustadz, saya mencicipi. Saya rasa batal Pak Ustadz. Kenapa? Mencicipinya 3 mangkuk. Batal. Yang wajib dizakati ini apa? Pertanyaan ketiga. Zakat terbagi 2. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal terbagi lagi. Zakat emas, zakat madu, zakat dagang, zakat rikas barang tambang, zakat pendapatan gaji. Itu namanya zakat mal. Apakah rumah ada zakatnya? Enggak ada. Bayar pajak PPN. Apakah mobil ada zakatnya? Enggak ada. Yang ada zakatnya uang tabungan ibu. Kalau ditengok dari senyumnya ini paling minimal 100 juta ini. Kalau ditengok dari senyum ibu-ibu guru TK ini, oh ini orang-orang yang enggak ada masalah dan enggak ada utang. Karena kalau orang ada utang, ada masalah, nggak bisa senyumnya lepas begini, pasti tertahan dia. Ini bisa lepas ini. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga orang yang berutang. Kalau ibu punya tabungan 100 juta, amin. Zakatnya 2,5%. Zakatnya adalah 2.500.000. Jadi bukan ibu hitung harga tanah berapa, harga rumah berapa, harga mobil berapa, bukan. Yang dizakati itu hanyalah emas, uang. Emas terbagi 2. 1 emas batangan, 1 emas perhiasan. Yang wajib dizakati emas batangan, beratnya 85 gram, 2,5%. Kalau emas perhiasan, masih fokus? Masih. Emas perhiasan caranya 2. 1, kumpulkan semua gelang, rantai, subang, anting, gigi emas. Kumpulkan semua, keluarkan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kalau 850 gram, berapa beratnya? 850 gram baru keluar zakat. Kalau di bawah 850 gram, 850 gram itu sekilo kurang seon setengah. Kalau ada ibu yang punya emas, kalau pergi undangan turun telinga tuh begini ya. Iko 2 on setengah, iko 2 on setengah, iko setengah kilo.
Jadi saya anjurkan bagi ibu yang emasnya di bawah 850 gram, kumpulkan semua, keluarkan sekali seumur hidup. Tapi bagi ibu yang punya emas perhiasan di atas 850 gram, keluarnya tiap tahun dikeluarkan 2,5%. Emas sekarang 1 gram 2 juta. Kalau sekilo berarti 2 miliar. Kalau 1 miliar zakatnya 25 juta. Kalau 2 miliar berarti 50 juta. Jelas? Dah, 3 pertanyaan dari ibu. Apa lagi, Bu? Duit ibu dipinjam Ustadz Somad. Yang membayar zakatnya ibu atau Ustadz Somad? Pemilik. Siapa pemilik uang? Ibu. Maka orang yang meminjamkan duit ruginya 2 kali. Membayar zakatnya awak, memikirkan bilonyo membayar awak, poneng kepala awak. Kalau kawan minjam duit, ndak awak kasih minjam, hilang kawan. Kalau kawan awak minjam duit, ndak awak kasih minjam, hilang kawan. Tapi kalau awak kasih pinjam duit, hilang kawan. Melawannya kawan. Duit hilang, kawan hilang. Jadi kalau ada orang minjam, ibu kasih nggak? Jelas, Bu? Sampai jam berapa kita ini, Pak Ilham? Sampai jam 11? Kalau ada pertanyaan saya jawab. Kalau nggak ada kita berdoa. Ibu jangan memposting foto sendiri. Bagus posting foto ramai, karena kalau ibu foto sendiri tiba-tiba ada orang yang naksir sama ibu. Foto ibu dicetaknya, ditengoknya pagi, ditengoknya siang, ditengoknya sebelum tidur malam. Mau ibu orang diam-diam mencintai ibu? Jangan posting foto sendirian. Walaupun ibu sudah beranak 3, karena ada lagunya beranak ampe ibu. Walaupun ibu udah janda, karena ada judul lagu Irwansyah, Kutunggu. Walaupun ibu sudah mati, dia tetap juga menengok ibu, karena judul lagunya Asep Irama, Tunjukkan Padaku di Mana. Hafal semua. Ya Bu, silakan. Mudah-mudahan ibu semua diberikan kesehatan. Karena pemimpin masa depan itu ibu lah yang membentuk dia di TK. Mudah-mudahan ibu punya kesabaran. Saya kalau disuruh ceramah di stadion sanggup. Kalau disuruh tablik akbar di gor, insya Allah sanggup. Tapi saya pernah disuruh ceramah ke anak TK. 5 menit saya ceramah, tak ada anak itu yang peduli. Sampai akhirnya saya merasa ini kalau aku teruskan ini hilang harga diriku. Akhirnya saya panggillah guru TK. Ibu guru bisa bantu saya? Naiklah guru TK itu ke atas pentas. Tepuk anak soleh, anak soleh, sayang papa. Habis itu saya tengok, kalau tahu condo itu lo ambon opuk itu. Allah cuma mau ngasih tahu Abdul Somad, tidak semua bisa kau lakukan. Kau boleh dokter spesialis, kau boleh jenderal, tapi untuk mendidik anak ini maka adalah ibu-ibu guru TK. Kalau ada calon istri polis, polwan, yang satu lagi dokter, yang satu lagi guru TK, mana yang dipilih orang? Guru TK. Karena guru TK ini lembut, penyayang. Beruntunglah suami-suami ibu sekalian. Saudara yang belum menikah, carilah guru TK. Yang mengaminkan yanglah belaki pula. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami ya Allah. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah.
Rabbana taqabbal minna a'malana, terimalah segala amal kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, terimalah salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, tahajud kami, bacaan Quran kami. Terimalah segala perbuatan baik kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma anzil sakinata fi qulubina, tanamkan sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal syahrul mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana engkau kumpulkan kami di bulan Sya'ban yang mulia, kumpulkan kami nanti bersama Rasulullah di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.